Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Kita akan bertemu di pelajaran jam ketiga ini tentang statistik. Saya akan membahas tugas yang kemarin ya. Jadi sengaja saya memberikan tugas yang pertama itu untuk mencari data. Data apa? Data pasien COVID di Jawa Timur. Dimulai hari Senin sampai hari Jumat. Dan kalau data itu kalian tulis dengan benar, maka nanti bisa dibuat grafik. Grafiknya seperti ini kira-kira. Jadi ada data yang pasiennya yang merah ini, kemudian yang sembuh sekian. Kalau 3 ya 3 seperti itu. Jadi kalau kalian nanti membuat data itu dalam bentuk grafik garis ya seperti ini ke sana. Oke, lanjut. Kalau dalam bentuk diagram batang ya nanti seperti ini. Ini saya contohkan kasus baru corona per harinya. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Banyak sekali seperti itu ya. Tampilannya cukup bagus karena ini pembuatannya dalam komputer. Oke. Nah, data yang kalian ambil kemarin itu harusnya seperti ini. Jadi ini contohnya COVID di Kabupaten Bojonegoro seperti ini. ODR-nya sekian. Kemudian OTG-nya 357. ODP, orang dalam pengawasan sekian. PDP sekian. Nah, seperti ini ya. Dari PDP ini nanti ODR bisa dibuat grafik yang seperti yang slide ini tadi. Yang ini atau yang ini. Ya tergantung kebutuhannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan ini memang saya sengaja untuk membahas tugas kalian yang kemarin. Jadi tugas kalian kemarin itu sebetulnya kita bahas tentang KD 3.27, yaitu mengevaluasi kajian statistik dalam masalah kontekstual. Ini di kelas 1 kayaknya dulu sudah sedikitnya kita singgung, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi sedikit. Tujuan pembelajaran ini apa? Yang pertama, kita harus tahu definisi populasi dan sampel ya, karena itu sebagai dasar statistik. Kemudian macam-macam datanya, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik seperti tugas yang saya berikan. Oke, lanjut aja ya. Saya punya peta Kabupaten Kota Probolinggo ini ya. Kanigaran, Kedupo, Monasih ya. Jumlahnya berapa ini penduduknya? Kan ini ya. Ini penduduknya. Berapa kira-kira? Ya nanti dilihat di capil berapa. Yang ini juga sama. Monasih ini yang sembuh 22, 5 ini kena ya. Kemudian 2 ODP. Apa ini? Pasien COVID ya. 54 ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian sebarannya seperti ini. 26, 7, 16 seperti itu. Sekarang tiap masing-masing kabupaten ini, masing-masing kecamatan maaf. Oke, terus apa ini ya? Lanjut. Memang sengaja kemarin mencari peta ini. Oke. Peta itu tadi peta itu tadi ini ya. Jadi kalau dikaitkan dengan statistik yang saya lingkari ini kabupaten ini diistilah statistik adalah populasi. Kemudian yang ini pasien ini adalah sampelnya. Jadi kita akan membuat pengertian populasi dari contoh gambar ini. Nah ini populasi Kedupo ya sekitar berapa ribu gitu ya.
Kemudian kalau ada yang kena COVID, ya ini 514, inilah yang namanya sampel. Ya. Jadi secara matematis pengertian populasi itu seluruh objek yang akan diteliti. Sementara sampelnya adalah bagian dari objeknya. Jadi seluruh objeknya. Kalau objeknya ini kabupaten mana? Besarkan ya. Sorry, maaf. Kita besarkan Kecamatan Curah Berinting. Nah, ini ya. Curah Berinting. Ini populasinya berapa ribu? Nah, 5 ini adalah sampelnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Populasi dan sampel. Nah, setelah tahu populasi dan sampel, kita bisa menyajikan data itu dalam bentuk tabel ataupun grafik ya, tergantung kebutuhan. Kalau datanya ini terus menerus per hari, biasanya ini pakai grafik yang garis itu. Kalau terpisah, jadi jumlah itu biasanya tabelnya dalam bentuk diagram batang seperti ini. Oke, ini kelas 1 sudah kayaknya ya. Kita ulangi lagi. Oke, ya, harusnya data yang kemarin yang kalian cari itu seperti ini bentuknya. Jadi saya minta ODP-nya berapa kemarin ya. 419 misalkan. PDP-nya berapa. Pasien dalam pengawasan. ODP itu orang dalam pemantauan. Positif 19 itu berapa? 21. Nah, nanti yang ini tambahan. Ya, jadi cukup ini aja sebetulnya. Oke. Setelah dapat data seperti ini, nanti bisa dibuat grafiknya. Nah, grafiknya bisa seperti ini. Proses membuat grafik ini seperti apa? Sebetulnya ada proses. Jadi kita buat tabelnya dulu. Ini. Tabel ini yang penting. Jadi ada status, ada jumlah. Tulis saja ODP-nya berapa? 20. OTG-nya berapa? 45. Nah, setelah itu kalau kalian pakai Excel ini tinggal blok aja sebenarnya. Blok, kemudian tekan grafik. Sudah jadilah grafik seperti ini. Nah, ini kalau manual ya buat aja grafik sumbu X-nya, ini jumlahnya 0, 10, 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Yang di sini OTG, OGB. Ya, OTG, ya, ini kan 20. Kemudian ODP ini 45. Sederhana sekali ya. Ini kalau diagramnya diagram batang. Kalau diagram garis seperti apa? Nah, sama seperti diagram batang. Kalian tinggal membuat garis saja. OTG, ODP. Grafiknya ini 10, 20, 30, dan seterusnya. 50, dan seterusnya. Nah, ya. Ya tinggal ini. OTG-nya. Nah, kemudian buat garisnya. Selesai. Jadi inilah grafik pasien itu. Terus gimana? Dari grafik ini kita bisa analisa ya. Ya, jadi dari grafik bisa kita lihat, oh ternyata bisa sih dianalisa. Analisa atau kesimpulan. Ya. Kesimpulannya apa? Oh, pasien naik terus. Pasien terus bertambah atau yang lain. Jadi dari grafik itu sebetulnya kita bisa menganalisa datanya dengan lebih cermat, lebih teliti, lebih mudah ya. Jadi itu yang saya tugaskan kemarin, itu maksudnya itu. Oke ya, sampai sini pembahasan tugas yang kemarin itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa tahu kalau memang tugasnya itu ada kesalahan ya, yang seharusnya dilakukan apa. Seperti itu. Oke, saya cukupkan pembahasan grafik pada statistik tentang ruang sampel dan populasinya. Oke, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Nanti saya berharap tugasnya segera dikirimkan lewat Google Classroom. Cukup ditulis tangan, difoto, kemudian kirim ke
Google Classroom di kelasnya biar administrasinya lebih bagus. Oke, selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.